Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali. Ini suara saya udah gede belum ya? Ya, saya sih belum beli mic baru. Saya pakai mic yang biasa sih. Ya, mungkin nanti saya mau beli mic baru biar teman-teman lebih enak. Ya, thank you untuk inputnya. Nah, welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya. Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini spesial tanggal 21 Januari 2021. Angka cantik, tanggal cantik, semoga IHSG-nya cantik. Asik ya. Jadi 2121 ya, 210121 ya, angka bagus, semoga menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Oke, sesuai judul topik kita pada morning briefing hari ini ya, yaitu tukang fear ya, tebar fear gitu kan. Kemana aja, apa kabar ya. Ini merupakan kalimat sindiran dari saya untuk siapapun itu ya, yang tukang tebar fear, nyuruh-nyuruh jual ARB, apalagi Antam Bris kan jual. Nanti saya ceritain ya, ada fakta mengejutkan yang harus teman-teman ketahui. Dan ternyata habis ARB dia hampir ARA. Nah loh, ya, minus 7%, hampir ARA 20% lah, let's say 27%. Profit kaleng sarden gitu kan, profit kaleng-kaleng namanya. Nah, yang nyuruh cut loss di bawah, yang katanya bakal lanjut turun, for sale dan lain sebagainya, alah ya, itu hati-hati. Nah, makanya saya selalu bilang kepada teman-teman, di pasar modal, siapapun itu, Anda nggak bisa percaya, termasuk saya. Oke, ya sama. Saya berbicara seperti ini, Anda harus cari tahu dulu, saya ini kredibel nggak? Saya ini analisanya entah terlalu optimis, terlalu pom-pom, atau terlalu tebar fear nggak? Anda harus cari tahu background. Nah, di pasar modal, semua orang itu memikirkan kepentingan pribadinya. Itu mutlak hukum. Jadi kalau dibilang, ini saya cerita sedikit ya, kita refresh dulu sebelum kita bahas, biar teman-teman dapat mindset, dapat ilmu baru gitu. Nah, jadi saya banyak konsul porto dari member saya ya, kemarin dari 2 hari yang lalu ratusan chat ke staff dan saya. Isi sahamnya itu Bris Antam, Bris Antam, Bris Antam Farmasi, Bris Antam Farmasi, Bris Antam Farmasi. Trio kuek-kuek ya, dan ya saya pun juga capek. Ini saya udah bahas di 2 sampai 3 morning briefing ke belakang, itu saya bahasnya Bris Antam Farmasi Agro, Bris Antam Farmasi Agro. Saya juga bosen gitu, nggak ada topik-topik lain. Nah, tapi habis itu saya tanya, ya salah. Ada member yang bilang, ini bukan cuma satu, tuh ada sampai beberapa member yang bilang kepada saya, Om, ini kayaknya bisa ARB lagi ya 2 sampai 3 hari. Waduh, kata saya, Mbak tahu dari mana? Bapak tahu dari mana? Saya bilang, ini sekuritas saya suruh jual. Ini katanya ada distribusi gila-gila, lebih baik jual dulu. Saya langsung mikir dong. Dalam hati saya, ini udah nggak beres. Kenapa? Karena urusan sekuritas apa sih? Ya, ini dalam arti saya bukan jelek-jelekin sekuritas ya, tapi maksudnya ialah marketing sekuritas itu seberapa baik sih beliau sampai bener-bener maksa kita untuk jualan? Logikanya masuk gak sih, teman-teman? Ya, kayak kita ketemu orang di luar, hey halo, jual Antam ya, besok lanjut turun. Kayak gitu aja. Sama marketing sekuritas kan, kalau tiba-tiba bilang, oh besok ARB mendingan jual dulu, antri ARB, jual, bisa lanjut turun lebih parah dan lain sebagainya. Itu udah aneh. Anehnya kenapa? Karena ketika ditanya balik, nah nanti Anda sometimes kalau ketemu kejadian seperti ini, Anda tanya balik, alasannya apa? Oke, mungkin dia bisa jawab, Antam, nih saya bahas Antam ya, ambil contoh, Antam kena gugatan. Anda cari tahu, ya kalau Anda cari tahu, Antam pun nempuh jalur hukum. Ya, bukan berarti ya digugat, semua emiten pernah digugat. Gugatan itu gampang, teman-teman. Ya kayak dulu S1 kan digugat. Ternyata yang gugat cuma 1 orang kalau nggak salah. Ya, cukup 1 orang, 1 perusahaan kecil pun bisa gugat. Ya, tapi kan nggak tahu menang atau enggak seperti itu. Dan ya Antam pun, kalau teman-teman update lanjutan ya dia nempuh jalur hukum.
Ya, sama seperti Pegas tadi, gitu. Ya, seperti itu kurang lebih. Jadi ya Anda kalau terlalu apa namanya percaya sulit juga. Nah, saya lanjut. Ya, kalau dia bilang gugatan, Anda cari tahu. Oh, ternyata gugatannya pun lagi proses kok. Kenapa bisa ARB sampai 7 hari 7 malam? Pegas aja besok rebound langsung. Ya, ambil contoh Pegas kena sengketa pajak lagi 3 triliun loh. Antam pun cuma nggak nyampe 1 triliun. Ya, Pegas ARB besok bangun bangkit nggak lama langsung terbang. Nah, Antam kenapa bisa ARB beberapa hari? Itu kan udah nggak make sense. Jadi Anda harus kritis, apalagi dengar dari orang yang nggak ada kenal. Itu ilmu pertama. Ya, lanjut lagi. Kalau Anda tanya balik lagi, kok bisa ya gara-gara gugatan ARB lebih dalam? Oh iya, karena ada hal tambahan yaitu for sale. Nah, ini saya mau ceritain ya. Kemarin saya lupa bahas ini. Ini penting banget. Udah di request sama teman-teman. Om, ini bener gak sih for sale ini menyebabkan saham-saham farmasi yang pakai margin terpaksa jual saham-saham lain yang ada di port? Betul. Jadi konsepnya seperti ini ya. Pinjaman margin itu fasilitas dari sekuritas, di mana sekuritas memberikan dana lebih untuk kita kalau mau transaksi. Ya, karena ya sekuritas mungkin menilai nasabah yang butuh modal untuk modal tambahan untuk trading, maka dia dipinjamkan. Tapi nggak semua emiten pun dipinjamkan, dan tiap emiten itu beda-beda dana pinjamannya. Contoh, Anda margin KF, mungkin Anda dapat 50 juta, tapi Anda margin BBRI, PTBA yang benar-benar tebel, yang benar-benar liquid, itu bisa sampai 100 juta, 200 juta. Beda, tiap emiten itu ada sistem perhitungannya sendiri. Ya, apalagi kalau kita ngomong INAF, KF, ya INAF, KF, lalu IRA, lalu PH, PFA yang nggak jelas, bisa saja bahkan nggak ada dikasih margin pun paling dikit. Seperti itu. Ya, jadi beda-beda marginnya. Itu pertama yang harus Anda ketahui. Nah, ketika ya margin kan T+4 for sale. Ketika for sale oleh sekuritas, ya ketika for sale jual paksa itu namanya oleh sekuritas sesuai ketentuan 4 hari, ya 4 hari kerja, ya maka ketika kondisinya seperti cerita sekarang saham farmasi pada ARB pada nggak bisa exit, ya oke, kita pause dulu ya. Ingetin saya habis farmasi. Oke, kita pause dulu. Bunyi azan. Saya lupa ya, karena saya rekaman tuh selalu pagi-pagi. Oke, kita skip dulu. Oke, kita lanjut ya. Tadi bunyi azan dan sekaligus ada telepon dari bandar. Asik. Ngomongnya keren banget ya. Bandar Togel kali ya. Oke, bercanda ya. Nah, sampai mana tadi? Oh iya, nah terkait margin ya, tiap emiten ini beda-beda. Nah, oke. Nah, ketika saham-saham farmasi ini ARB, semua ARB, otomatis kan nggak bisa kejual. Nah, nasabah-nasabah yang pakai margin untuk farmasi ini, ya, sekuritas kan harus jual. Sekuritas kan punya hak untuk menarik kembali dana yang sudah dia pinjamkan. Ya, nah ketika si customernya pun nggak bisa ngejual gara-gara saham yang dia pinjam untuk margin, contohnya KF itu kagak bisa kejual, maka sekuritas berhak menjual saham lain yang ada di portonya. Nah, berdasarkan cocokologi dari para yang katanya analis, mereka bilang mayoritas beli saham-saham yang lagi hits, Antam, Inco, Tins, Bris, Agro, Waskita, Wika, dan lain sebagainya. Ya, emiten-emiten inilah BBKP dan lain sebagainya. Ya, paham ya? Jadi terciptalah for sale di saham-saham seperti Antam, Bris yang menyebabkan seluruh saham itu pada rontok. Itu terjadi. Tapi pertanyaan, apakah gara-gara for sale bisa sampai numbangin Bris? Bisa sampai numbangin Antam yang super duper liquid, yang lotnya itu kalau lagi serius itu bisa jutaan lot, ya dari atas ke bawah sampai ARB, masa cuman gara-gara for sale bisa ambruk? Itu enggak, ya itu saya tidak setuju. Kalau dibilang for sale menjual saham Antam ataupun saham lain di Porto, ya saya setuju. Tapi kalau dikaitkan dengan penurunan, ya yang menyebabkan ARB dan bahkan dibilang bahkan bisa ARB lagi, salah besar.
Ya, itu faktor pertama betul. Faktor kedua ialah ya bandar mau taking profit. Udah, saya udah bilang Anda pikir simpel saja. Ya, Anda lihat chart Antam, ya Anda lihat chart Antam. Antam, Breeze, saya ambil Antam deh, contoh lah sama aja. Loh, udah chartnya udah begini loh. Ya, ini saya begini. Nah, chartnya kan udah begini. Ya, chartnya kan udah naik begini nih. Ya kan? Naiknya pun lancip banget. Iya pasti turunnya dalam. Ya, pasti turunnya dalam teman-teman. Ya kan sama Breeze, Akru juga sama. Orang naiknya gila kok. No. Satu, dua, berapa candle biru nih? 5 candle biru. Bahkan yang terakhir hampir arah. 5 candle biru, masa dia turunnya 5 candle merah, Anda protes? Ya, berarti kan nggak bisa. Berarti ini pure aja taking profit. Dia bayangin aja ya, mau dia ARB kayak gini pun masih jauh gak? Masih uptrend kenaikannya. Ya, saya sudah bilang ya dia akan retrace di moving average 13. Ya, kemarin saya sudah jelasin. Antam pun juga sama. Saya udah bilang ada area support kuat 2500 di sini. Retrace juga. Ya, artinya apa? Artinya ialah kalau dikaitkan Forza selalu nebar fear, hati-hati, ARB jual dulu, antri jual dulu deh. Wah, ini bahaya. Anda jangan ikutin orang kayak gitu. Bayangin Anda yang cut loss ARB di Antam, lalu sekarang sahamnya 17%, itu gimana rasanya? Ya, itu nggak tanggung jawab sekali menurut saya yang beri statement. Meskipun setiap orang bebas berekspresi, setiap orang bebas berpendapat, tapi kalau sampai menyuruh dalam tanda kutip, udah jual dulu, itu udah parah. Ya, Anda jangan deket-deket lagi. Seperti itu. Dan lebih parahnya lagi, saya menemukan cerita dari member saya, Om, kan ada yang nanya nih, Om, Antam gimana? Saya jawab, Anda bisa antri di ARB, ya, lalu ketika dia rebound, Anda SOS, atau Anda pasang trailing stop, siapa tahu reboundnya bisa lebih tinggi. Nah, lalu dibilang, tapi Om, saya kan ada join grup sebelah, ya, grup premium sebelah, katanya, apa namanya, mending antri di ARB dulu deh Om, takutnya kejualan malah makin parah. Waduh, saya bilang bahkan sampai ada grup Telegram yang suruh anti jual di ARB juga. Wah, dalam arti saya kacau juga ya, tapi saya nggak mau sebut merek lah ya, karena setiap orang bebas berpendapat dan ya sah-sah saja. Cuman saya bilang begini, pertama bukan berarti saya merasa sok hebat, enggak ya, saya juga trader biasa. Saya pun kena imbas dari penurunan ARB ini, beberapa saham kita juga ada yang loss-nya cukup banyak kemarin gara-gara panik selling, itu juga kita merasakan ya, tetapi saya cukup prihatin ya kalau hal-hal seperti ini tuh terus terjadi. Bukan kali ini aja. Dulu kemarin waktu Breeze ARB yang Breeze waktu masih di bawah 1000 ini kan pada tebar fear. Atau waktu Breeze yang nyangkut di sini nih pada tebar fear jual harga Breeze ke 700. Tahu-taunya terbang sekarang hampir bigger. Ya, jadi Anda harus cari orang yang Anda percaya kredibilitasnya tinggi, ya. Bukan saya loh, ya saya nggak merujuk kepada saya. Banyak di luar saya mungkin lebih hebat, ya, mungkin. Nah, yang penting ialah Anda sudah kenal banget orangnya seperti apa, karakteristiknya seperti apa, gaya analisanya seperti apa, keakuratan analisa seperti apa. Kalau Anda sudah yakin, Anda udah nggak usah dengar analis B, nggak usah dengar analis C, nggak usah dengar analis D, fokus di dia aja. Kenapa? Karena terlalu banyak dengar kiri kanan, Anda akan pusing. Makanya kalau ada beberapa member yang bilang, aduh Om, grupnya banyak banget ya, grup VVIP ada 5 katanya. Saya bilang 5 masih dikit Om. Emang Om ada grup lain? Ada Om, saya ada kurang lebih 20 grup Telegram yang free. Nah, ya akibatnya setiap grup itu kan ada ownernya tuh, ada analisnya tuh. Nah mereka kan beda-beda ya, yang grup pertama ngomong ini, grup kedua ngomong ini, grup ketiga ngomong ini, Anda akan bingung pasti. Kiri masuk, kanan masuk, hidung masuk, mulut masuk. Nah lo pusing nggak? Pusing. Maka dari itu cukup 1-2 aja yang Anda percaya. Ya, dan semoga kejadian ini ke depannya tidak terjadi lagi. Ya, Anda lebih tahu lah, Anda harus ikut analis mana. Tetap disclaimer on, setiap analis itu tetap disclaimer on. Anda nggak bisa nyalain mereka juga. Ya, Anda nggak bisa nyalain mereka. Tetapi kalau sudah tahu, waduh, gara-gara dia nih gua cut loss di RB, udah nggak usah dendam. Anda yang penting nextnya kalau dia ngomong apa tinggalin. Berarti kan Anda udah tahu kredibilitas dia kan udah kurang baik. Seperti itu.
Nah, kalau dalam dunia bandarmologi ini kesempatan, ya. Bisa saja orang-orang suruhan yang tebar fir ini mau nampung di bawah, ya. Enak loh. Contoh, saya ambil contoh Antam ya. Ini terlihat jelas banget. Ya, Antam, Anda kalau lihat ini ada contoh lah RF. RF beli hampir 100 miliar atau DR lain 100 miliar itu enggak RF ya, sorry. Kita ambil patokan RF beli 100 miliar, 98 miliar itu di 2666. Ya, benar-benar waktu harganya pas lagi ARB-an. Ya, masih minus sekitar 5%. Dia beli di sana. Artinya apa? Dia nampung banyak. Ya, pertama dia serok barang-barang cut loss retail di ARB, lalu naik di markup pelan-pelan maka average-nya di 2666. Ya. Ini indikasi bahwa yang tebar fir kemarin itu bisa aja suruhan bandar. Loh, saya udah bilang ya, Antam gimana? Prospek bagus. Anda cek aja nikel, saya suruh bilang kan kemarin ya, bukti digital ada, saya bilang Anda cek aja nikel, orang masih uptrend kok. Ya, saya bilang gitu. Lalu Bris, saya bilang Bris nggak usah khawatir. Ya Bris nggak usah khawatir. Saya bilang kemarin, saya ambil contoh compare dengan BTPS. Nah BTPS aja 4.000 kok. Saya bilang seperti itu kan. Nah, Anda keep saja sampai merger. Ya. Saya bilang seperti itu ya. Jadi Bris Antam, kalau yang Anda sudah percayai prospeknya bagus, udah. Kalau ada dengar kiri, dengar kanan, ya Anda tutup kuping. Apalagi dengar dari orang yang nggak Anda kenal sama sekali. Ya, lalu statement saya berikutnya yang terbukti benar ialah tentang farmasi ya. KF sempat rebound, udah rebound sebenarnya di hari Kamis, di hari Selasa, tapi rebound tambahannya di hari ini ya. Jadi hari Kamis pun sudah mulai gerak, selamat. Hari ini pun sudah mulai gerak, ya insya Allah besok masih terbang. Ya, insya Allah besok masih terbang untuk KF. Anda bisa manfaatin untuk SOS. Lalu statement saya berikutnya, ya setelah panic selling muncullah panic buy. Saya selalu bilang ya, ada dua klasifikasi yang terjadi. Pertama, saham yang memang panic selling, kedua saham yang memang distribusi. Nah, saham-saham yang panic selling akan jadi panic buy. Anda contohnya sama apa? Ya, Bris, Anda bisa lihat Bris, Antam, Inco, lalu Teams, lalu Construction juga sama, ya, lalu Pegas pun juga rebound walaupun reboundnya belum banyak, ya. Nah, artinya ialah yang panic selling perlahan itu recover lagi. Lebih tinggi. Apalagi Elsa, Medco, ini Medco kita profit cuan banyak beli dari 640 650. Anda hitung sendiri profitnya berapa. Lalu ya banyak lah yang rebound Anda bisa cek era dan lain sebagainya. Jadi yang terjadi di sini panic selling. Nah, ya buat Anda yang tahu ya Anda profit kaleng-kaleng karena Anda tahu nih Anda bisa tetap yakin average down karena dua hal. Pertama, fundamentalnya oke, prospeknya oke. Yang kedua, ialah bandarmologinya masih akup. Nah, kombinasi fundamental dan bandarmologi plus teknikal sebagai titik entry, Anda jadi trader hebat. Makanya saya senyum-senyum aja, ya. Bahkan saya pun sebentar, saya pause dulu sebentar. Ya, seperti saya bilang Antam saya bilang kan seperti ini, ya. Ini kita asumsikan nih nggak ada ya nih chart apa nih, chart tongkat baseball kali ya tinggi banget. Nah, asumsi seperti ini ya. Saya bilang, nah ini merupakan titik support Antam, ya. Nah, Anda kalau mau ARB saja. Saya ulangin perkataan saya kurang lebih kemarin seperti itu. Akhirnya tur. Oke, that's right. Nah, lalu berikutnya Bris. Ya, Bris juga saya bilang, Anda antri saja di sekitar 3.000. Ya, kebetulan ARB Bris itu di 2970 kalau nggak salah ya. Oke, bertepatan dengan moving average. Good. Kecuali dia jebol, bisa kemari. Tapi alhamdulillah nggak jebol. Artinya teknikal berpengaruh, bandarmologi berpengaruh, fundamental berpengaruh. Ya, saya ada yang nanya, Om analisa pakai apa tiga-tiganya? Sama satu lagi silentmologi, ya, feelingmologi lah dan lain sebagainya. Ya, saya pakai tiga-tiganya, saya paham tiga-tiganya, saya praktek tiap hari tiga-tiganya. Ya, bahkan kita ada menu VVIP Silent Investor, fundamental semua. Kita ada menu silent trader, trading semua sama bandarmologi. Saya pakai semua. Ya, seperti itu. Jadi, selamat. Intinya saya mau ucapkan selamat lah buat teman-teman yang udah percaya. Ya, Bris Antam yang saya suruh average down dulu, SOS, harusnya loss Anda pun sudah cuan kaleng-kaleng. Ya, saya juga bilang kemarin, ya,
nggak apa-apa lah minus 7%, 2 kali ARB 15%, sekali rebound 10-15%. Terjadi lagi kan, Antam rebound 17%, Breeze berapa nih? Breeze 14% dan lain sebagainya. Ya, seperti itulah kurang lebih. Oke, jadi selamat. Saya mau tahu dong chat kolom komentar yang benar-benar ikutin arahan saya dan profit hari ini siapa saja. Chat di kolom komentar. Lalu buat teman-teman yang mau join VVIP silahkan. Ya, pembuktian Anda nggak usah cari tahu lagi. Anda chat tanya japri saja ke member saya. Di VVIP itu saya benar-benar nenangin mental dari teman-teman. Saya nggak tebar fear. Saya selalu kasih data yang realistis saja, tapi tetap kasih plan. Oh, ini average down dulu nggak apa-apa. Akhirnya ya alhamdulillah teman-teman semua bisa exit profit. Ya, akhirnya yang loss 10-20% di Antam bisa balik dan lain sebagainya. Ya, buat yang mau join mumpung ada promo, silakan join saja ke staff kami. Ya, link join Telegram ada di description. Ini Anda langsung chat ke staff silent ya buat yang mau seperti itu. Oke, lalu berikutnya kita akan bahas lah Antam dan Breeze ya. Antam ini ya volumenya meledak ya. Volumenya cukup meledak dengan akumulasi yang cukup oke menurut saya. Ya, menurut saya akumulasinya cukup oke lah. Asing masih akum terus, akumnya lebih gede, artinya ini masih menarik ya. Apakah bisa langsung breakout sini? Saya sih nggak terlalu ya. Biasanya mungkin openingnya naik, Anda bisa fast trade di menit-menit awal, tapi habis itu biasanya koreksi dulu. Karena ya ini naiknya cukup terlalu hype juga ya, terlalu hype juga ini juga nggak bagus ya, terlalu hype juga ini nggak bagus. Tapi saya yakin mungkin opening masih apa ya, masih menarik lah. Kenapa? Karena panik buying tadi, habis panik selling terbitlah panik buying. Setiap penurunan tajam timbullah kenaikan tajam, itu hukumnya saya sudah jelasin kemarin. Jadi mungkin efek panik buyingnya masih berlanjut. Nah, Anda bisa manfaatin untuk jual dulu sambil jaga cash, lalu ya mungkin bisa switching ke sektor lain dulu ya, karena nggak mungkin Anda jangan ngarap abis ini 17% besok 17% ya. Bisa saja sih, cuman saya realistis, saya pasang trailing stop, turun cut profit, udah beres. Oke, lalu Breeze juga sama. Nah, yang menarik ini Breeze juga ya, karena ini candle bullish engulfing ya. Buat teman-teman yang analis kan bahasa ini bullish engulfing, bullish briefing, tahu lah bullish apa lagi ya kan. Nah, ini bullish engulfing, volumenya oke. Lalu let's see, asingnya masuk. Nah, ini balik lagi yang saya bilang ya, Anda kena tebar fear yang nampung asing, Anda kena jebak oleh tukang fear, suruhan asing, antek-antek asing, antek-antek bandar. Ya bandar masuk nih, BK, YB, MG, FS, CS, ZP, AZ, LS, buset. Yang jualan SQ, YP, LG, PD, EP, CC, GR, NI, astagfirullah. Retail kena cut loss. Astaga, ya sangat disayangkan. Saya sudah bilang, ya kalau nggak diturutin ya salah sendiri lah. Saya sudah berbaik hati, tapi kalau Anda tidak mau dengar, sulit juga. Tapi nggak apa-apa, untuk pelajaran ke depannya. Jadi Anda tahu mana orang analis yang bisa Anda ikuti untuk referensi, mana orang-orang yang cuma tukang fear, Anda kan sudah tahu sekarang. Nextnya Anda jangan ulangin kesalahan. Nggak apa-apa, ini untuk pembelajaran. Ya, Breeze menarik banget. Anda tetap roadmap-nya adalah sampai merger, dan katanya roadmap pertama yang harus kita lalui ialah persetujuan penggabungan dari OJK. Itu tanggal 22, which is itu ialah di hari Jumat. Jadi Anda mau spekulasi keep sampai Jumat bisa. Ya mungkin hari Kamisnya dia akan naik, habis itu koreksi sehat, hari Jumatnya baru fight back naik lagi. Itu bisa. Ya. Untuk member saya ingetin Breeze di hari Kamis sore, siapa tahu masuk jadi menu sore. Oke. Lalu berikutnya saya akan bahas construction. Ya, Dewan. Ini construction bagus ya. Ini sektor yang bisa Anda lirik juga. Habis ini kita bahas Joe Biden ya. Anda bisa lihat ada YU yang beli. Meskipun distribusi ya. Meskipun distribusi ada asing juga nih yang beli. AK CCPD. Wah, ini ada retail. Ya mungkin institusi juga buang. Tapi dikerek juga sama YU, ada AK, ada ZP. Jadi ya masih diaku. Ya, closingnya pun bagus. Adi juga oke. Ya, construction ini bagus-bagus nih. Ya, selain Breeze DKK ya Adi oke, PTPP bagus, WSKT bagus dan lain sebagainya. Kita sudah ikut entry.
Nah, buat teman-teman bisa lirik WSKT, WIK, PTPP, ADI, ataupun anak-anaknya PPRE, Weton, WSBP, itu sama lah. Pergerakannya kurang lebih sama. Ya, kurang lebih sama. Oke, ini bisa dilirik. Saya nggak bahas lebih lanjut. Ingat roadmap-nya sampai April. Semoga kalau keadaan ekonomi diasumsikan benar-benar stabil ya cepat lambat dia akan naik. Cuman kalau untuk invest nggak bisa ya. Cuman trading momentum. Oke, terus ada yang bilang kata Om valuasi mahal di 1.500 1.800 untuk konstruksi. Tapi berarti saya harus beli di harga tersebut? Enggak. Ya ingat, kalau saham lagi trending, lagi viral, lagi momentumnya bagus, dia akan terus terbang di atas harga valuasi. Nanti setelah momentum habis, dia baru balik ke harga valuasi. Kayak gitu kurang lebih. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, nah lalu berikutnya construction sudah, Tinsinko sama aja ya. Antam, Tinsinko ya mungkin besok giliran Tins dan Inko yang naik lebih banyak bisa ya, karena naiknya lebih sedikit dibandingkan Antam. Ya, Inko juga bagus, Antam Tins juga oke, sama saja lah, ataupun di KFT. Ya, itu satu. Yang kedua, kalau market lagi bagus gini sih memang semua menarik. Oh ya, saya bahas market dulu deh. Nah, market seperti yang saya bilang nih, perkataan saya yang terbukti lagi kemarin ialah saya sudah bilang ini pas ke reject di moving average 13. Ya, saya sudah kasih contoh nih 1, 2, 3, 4. Nah, ini kelima. Simple gak sih? Simple. Jadi kalau saya ini agak beda. Ya ini bukan menyombongkan diri, tapi kalau Anda lihat, pertama saya cuma pakai Mirai Asset. Yang Anda lihat ini adalah Mirai Asset Sekuritas. Ya, buat Anda yang mau join, saya ada kontaknya, silakan chat saya. Indikatornya pun cuma stokastik, itu pun saya jarang pakai ya. Ini pun saya jarang lihat. Lalu cuma volume, ya wajar lah untuk tahu volume. Lalu saya cuma pakai moving average, saya tarik garis. Udah, ya beda banget dengan analis luar yang bahkan pakai indikatornya 10, lalu pakai bot, pakai screener, botnya pun yang ada bentuk pixel kotak-kotak, yang ada yang indikatornya satu motong ke atas, satu motong ke bawah, jadi nggak kelihatan chartnya, isinya garis semua. Ya, nah kalau saya nggak seperti itu, saya cukup simpel saja, ya enak ya analisa kayak saya. Saya bilang, ini ke reject, udah besok rebound, kejadian, ya. Simple gak sih? Simple. Nah, bagaimana Anda bisa, maksud saya, bisa gak Anda seperti ini? Bisa, tapi butuh praktek. Ya, butuh praktek, butuh experience, ya butuh psikologis, dan lain sebagainya. Nah, buat teman-teman yang mau belajar benar-benar seperti ini, yang mau serius, Anda bisa ya join Silent Trader Academy Class. Ya, join Silent Trader Academy Class, kelas belajar saham nanti di bulan Februari. Sudah 170 orang yang daftar. Ingat, nggak usah takut. Yang daftar sudah 170 orang. Ya, dan batch 5, ini batch 4 yang open, batch 5 itu diadainnya masih lama, 4 bulan lagi. Harganya pun sudah naik mungkin 30-50%. Sekarang harganya masih murah banget. Murah banget buat teman-teman mau belajar. Ya, silakan join Telegram kami dulu lah, nanti saya kasih linknya untuk waiting list kalau teman-teman mau. Oke, asing inflow-nya bagus meskipun, nah ini yang harus Anda ketahui ya, volumenya rendah hari ini. Bahkan lebih rendah daripada volume perdagangan kemarin. Nah, ini yang menjadi concern juga, di mana ketika indeks naik tanpa volume, ya, ini juga rawan longsor. Seperti itu ya. Jadi rawan longsor juga karena volumenya kecil. Namun ya kalau dilihat dari inflow asing masih tinggi, sekitar 750 miliar ya oke lah. Ya, seperti itu. Lalu yang kedua, hari ini untuk perdagangan hari Kamis ini big event banget ya. Ini merupakan inaugurasi dari Joe Biden. Ya, inaugurasi ya seperti ya kasarnya pelantikan lah benar-benar secara sah menjadi presiden di US seperti itu, dan kita harapkan mulus. Jadi saya dari tadi ngomong analisa, asumsi saya bahwa ya nggak ada apa-apa di US sana. Ya Joe Biden terpilih ya terpilih, dilantik ya dilantik. Meskipun demonstrasi dan rusuh pasti ada, ya cuman kita sama-sama berdoa ya respon dari
US-nya, respon dari Dow Jones-nya itu juga nggak parah, terus juga ya respon dari investor Amerika pun nggak negatif, meskipun ada demonstrasi atau rusuh nantinya. Jadi saya ngomong gini asumsi ya Joe Biden aman-aman aja ya. Kalau dia amit-amit batal gitu atau ya ada berita apa gitu ke depannya, plan pasti berubah semua. Ya, kita harus siap untuk itu. Tapi untuk saat ini ya harusnya mulus ya, maksudnya ya kalau sampai benar-benar gagal. Oke, sebentar ya. Maaf ya, di telepon bandar lagi teman-teman. Bercanda ya. Tadi sampai mana? Nah, asumsinya pokoknya mulus-mulus deh. Karena kalau sampai amit-amit tiba-tiba gagal, waduh, kacau itu bursa saham baru benar-benar ARB. Baru saya pun juga bisa ngomong udah jual dulu deh sahamnya. Kayak gitu. Ya tapi amit-amit lah. Sejauh ini sih Dow Jones Futures-nya pun masih stabil. Ya, artinya ya belum ada apa-apa, belum ada something lah. Ya, ini masih stabil. Coba kita refresh ya. Hari ini bursa Asia juga mayoritas hijau, ya kan? Mayoritas hijau, Hang Seng masih lanjut 1% bahkan bursa ya ini ya, bursa Europe juga kencang banget. Ya udahlah, harusnya merespon positif dan harusnya akan naik lagi besok hari Kamis. Itu asumsi pertama. Lalu big event yang kedua ialah pengumuman suku bunga. Oke, saya sudah notice pengumuman suku bunga ini kemarin, di mana pengumumannya hari Kamis di jam setengah 3 sore, dan biasanya saham-saham properti dan bank itu sudah leading, naik duluan. Kenapa? Ya, saya nggak mau cerita panjang, intinya kalau properti dengan pengumuman suku bunga, ya kan cuma ada 3 keputusan. Ya, 3 kemungkinan keputusan. Suku bunganya dinaikkan, suku bunganya flat, suku bunganya dipangkas atau diturunkan. Nah, kemungkinan pertama itu mustahil. Kenapa? Karena kondisi ekonomi kita belum pulih. Nanti kalau ekonomi kita benar-benar pulih, baru mungkin dinaikkan. Nah, dampaknya ke sektor bank atau properti gimana? Negatif. Udah Anda hafalin gitu aja, negatif. Nah, lalu berikutnya kemungkinan kedua dan ketiga ini mungkin. Ya, mungkinnya mana sebenarnya lebih mungkin ke flat, artinya Bank Indonesia karena rupiah kita juga masih lemah gitu kan, mungkin nggak akan dipangkas lagi karena 3,75 BPS ini udah terendah banget menurut saya suku bunganya ya. Interest rate kita 3,75 udah termasuk terendah seperti itu ya kan. Apalagi dipangkas 25 basis poin lagi, apalagi dipangkas jadi 3,5%. Nah, ini agak sulit. Tetapi kalau sampai kemungkinan 3 terjadi, saham properti dan bank harusnya akan lanjut naik. Itu kemungkinan. Nah, kalau keputusan kedua yang diambil oleh BI, saham properti jadinya naik atau turun? Flat. Menurut saya ya masih lebih positif. Kenapa? Karena setidaknya dengan flat ya artinya ialah suku bunga masih rendah ya, dampak untuk prospek properti masih tinggi. Nah, kalau kemungkinan ketiga itu bonus tambahan lebih bagus lagi. Jadi mau keputusan kedua keputusan ketiga harusnya menjadikan katalis positif untuk properti NP. Nah, dari hari ini dari hari kemarin itu kita sudah lihat saham bank itu kan naik gila ya. Di samping dia diakumasi ya, BBRI mencapai all time high lagi loh. Ya kan saya udah bilang asing akum ya Anda takut apa sih? Saya bilang ya. Ngapain takut-takut gitu kan? Saya simpel aja analisa saya BBRI, BBCA. Ya. BBCA coba lihat di akum nggak ya? Saya hari ini jarang mantau BBCA sih karena saya lagi banyak profit. Ya. Tiap hari juga ada profit sih, cuman hari ini profitnya kenyang juga. Nah, BBCA di akum. Ya, kita lihat BBRI terutama BRI, BMRI, BBNI, BBCA kemarin udah rally duluan ya. Nah ini naik semua dan masih lanjut naik harusnya. Jadi mungkin saja ini indikasi bahwa setidaknya suku bunga ini flat atau ya lebih bagus dipangkas. Ya, seperti itu. Dan kalau kita cek sektor properti sudah mulai naik dan mungkin pengumuman kan sesi 2 tuh di jam setengah 3 ya kan. Nah, teman-teman yang mungkin masih bisa masuk di sesi 2, di sesi 1. Disclaimer dengan asumsi market bagus. Ya, saham-saham properti sudah rebound tanpa Anda sadari. Ya, karena Anda fokusnya Antam BRIS, farmasi, Antam BRIS, farmasi.
BBKP. Ya, oke, CTRA ini sudah rebound, ke reject juga di EMA 34. Ya, saya nggak cek broker sahamnya lama. Ini yang gede-gede dulu ya, properti gede ya. Teng Nong. Nah, SMRA juga pas ke reject di support ya. Oke, good. Closingnya baik sekali. Lalu BSD juga ke rebound ke testing di EMA 21. Oke, good banget ya. Bahkan low-nya pun lebih kecil dari sini. Ya, artinya dia bentuk candle inside bar. Good. BSD, CTRA, SMRA. Udah ya, 3 itu aja. Nah, lalu yang kecil-kecil. Nah, ini yang cabai rawit. APLN rebound juga. Asri juga, tapi kurang menarik ya. Asri candle kurang bagus. APLN masih oke lah ya. APLN deal coba. Sinyalnya luar biasa. Oke, sebentar ya. Nah, deal. Oke, deal juga oke nih. Deal lebih gila lagi yang dari sini udah ke retrace ya. Oke, harusnya take to perform. Ya, ini udah tanda bahwa properti udah siap manggung. Ya, seperti itu. Nah, lalu yang saya rekomendasikan mungkin salah satunya LPKR. Ya, LPKR Anda bisa cek. Nah, pertama bukan masalah dia rebound paling kenceng, ya. Yang kedua ialah dia pertama volumenya tinggi, artinya memang ada transaksi. Kalau tadi kan volumenya merah tuh, artinya ya naiknya cuma naik rebound aja, takutnya nggak kuat. Nah, kalau ini volumenya biru meskipun kecil, ya, stokastika pun juga sudah confirm. Ya, lalu nextnya ya pengumuman suku bunga menjadi penentuan katalis. Nah, lalu kalau kita cek dia punya broker saham, ya, Anda bisa lihat luar biasa YP PDCC cut loss loh, dikobok-kobok ya. Ini dikobok-kobok ini sama Bandar. Yang nampung siapa? YUAKBK. Waduh. Di akum sama Bandar, di akum sama asing. Coba kita lihat asing bukan ya? Ya, YU asing, AK asing, BK asing. Yang jualan siapa? Retail semua, artinya big, super, super silent mologi. Nah, super silent mologi di akum, di LPKR. Ya, bagus gak? Bagus. Ya, semoga kalau beneran ini sih agak spekulasi, kalau suku bunga benar dipangkas, terbang. Udah waktunya properti ya, terutama saya pegang jagoan saya LPKR. Kita VVIP saya suruh serok dari kemarin. Saya info dulu nih, kita udah beli agak bawah ya, tapi teman-teman kalau yang mau fast trade silahkan, disclaimer on ya, jangan sampai ada sangkut ya. Kalau saya ngomong dulu ya, kita udah beli di bawah, ada yang beli di 200, ada yang beli di 190, 200 ke bawah, ada yang baru masuk 208, 206. Intinya kita sudah masuk di bawah. Ya, itulah VVIP, ya tetap kita beli di bawah. Nah, target saya sih nggak muluk-muluk lah, ya. Kalau saya punya target nggak muluk-muluk, setidaknya dia ke sini. 226 target pendek, dan merupakan sekaligus ini 226 224 ini merupakan area resisten kuat, dimana kalau dia bisa break dan sekaligus break trend line minornya, waduh, ini sih bisa ke 250 mungkin ya, 240 250 itu mungkin banget ya, dengan asumsi market baik. Jadi ini flag, ini retrace di sini ya, targetnya di sini dulu, trendline atas. Kalau memang sentimen market sangat dahsyat, dia akan breakout ya. Jadi ya saya lebih prefer LPKR karena big akum, teman-teman bisa lihat saya nyajiin data real ya, saya nggak ngomong bullshit, saya nggak ngomong aneh-aneh, pom-pom aneh-aneh, tapi disclaimer on ya. Saya pun sudah kasih tahu ya, kami silent trader sudah beli di bawah ya, terserah Anda mau percaya atau enggak. Oke, intinya Anda bisa fast trade ataupun di sektor-sektor properti yang lain. Ya, dengan asumsi market kita masih aman. Oke, itu rekomendasi dari saya. Lalu kalau teman-teman berhasil tebak-tebakan, you're welcome itu sama-sama, same-same, selamat buat Anda yang peka. Anda sudah dapat ya 5-10%. Ya, nah rekomendasi saya,
teka-tekinya salah satu menu sore kami, ingat ya menu sore itu kalau di VIP kita cuma fokus 1-2% aja, pagi-pagi kejual aja. Ya. Nah, sebelumnya menu sore berikutnya adalah upacara. Ya, upacara itu tegak gerak atau TGRA. Ya, ini singkatan TGRA tegak gerak. Kita sudah TP, ya kita sudah TP. Ingat saya sudah jelasin kalau di VIP itu enaknya kita beli sore langsung jual pagi. Kita dapat 3-5%. Nah, buat yang kena kata-kata supermologi ya Anda kena ARB, saya nggak tahu deh gimana. Ya, tapi harusnya Anda kalau pasang stop loss nggak nyangkut. Kayak gitu. Ya, itu untuk TGRA. Lalu untuk kisi-kisi menu sore hari ini mungkin ke kata kuncinya pergi. Ya, kata kuncinya pergi. Ya, kata kuncinya pergi. Oh, salah. Kata kuncinya ialah lagi, bukan pergi deh, lagi. Ya, kata kuncinya lagi. Anda silakan tebak emitennya apa. Ya, saya sih nggak expect banyak, tapi kalau dia bisa naik, biasanya dia sekali naik cukup kencang. Ya, tapi fokus kami tetap 1-2%. Itu kisi-kisinya. Silakan tebak di kolom komentar. Lalu rekomendasi berikutnya, ini rekomendasi swing gratis untuk Anda. Mungkin Anda bisa spekulasi di hoki. Ya, mungkin Anda bisa spekulasi di hoki. Pertama, yang harus Anda ketahui adalah aksi korporasi dari hoki, yaitu stock split. Dimana biasanya, saya singkat saja, ketika ada suatu saham yang mau stock split, ya, ada emiten yang mau stock split, sebelum stock split ataupun Samin 1 sebelum stock split atau H+1 habis dia stock split, hari perdana dia sudah stock split, maka dia akan terbang. Biasanya seperti itu. Contoh Sido. Ya, contoh Sido. Saya nggak buka data ya, agak lama. Anda silakan cek saja. Nah, hoki ya. Nih beras ya. Hoki dia akan pertama dia harus RUPS dulu ya. Dia harus RUPS dulu persetujuan untuk stock split di tanggal 27. Nah, kita bisa asumsikan pasti disetujui ya, tinggal atur tanggal stock split. Nah, sebelum dia stock split harusnya dia akan bergerak. Sebelum dia RUPS, harga sahamnya biasa akan dikerek. Nah, jadi kalau kita cek dari chart ya, hoki ini bisa Anda jadikan swing ya, Anda batasin saja selagi dia close di atas 1100 masih aman ya. TP pertama ya di sini aja sih 1175 1200 karena 1175 merupakan all time high dari hoki. Ya, Anda bisa lirik, cuman bandara ini benar-benar agak sulit ditebak jadi hati-hati. Ya, cuman lihat dari volume hari ini meledak. Lalu kalau Anda peka, dia itu sebenarnya sudah break trend line ya. Oke, artinya ini sudah tinggal confirm untuk break 1175. Ya, buat teman-teman yang mau coba silakan. Kalau dia bisa breakout, itu sih cakep banget. Ya, atau ya kalau Anda lihat dia break penan seperti ini. Ya, break dengan volume yang cukup oke. Lalu kalau kita cek dia punya bandarmologi, oke, nanti Anda cek sendiri dah ya. Udahlah itu aja ya, mungkin ada properti untuk besok. Lalu apa tadi, ada Antambris, lalu konstruksi ya. Bisa dilirik, banking bisa dilirik ya. Intinya ialah tetap fokus, jangan terlena, jangan langsung gara-gara begini Anda ekspektasi sahamnya arah-arah. Ingat kejadian kemarin, jangan sampai Anda beli pucuk lalu depresi cut loss di bawah, sahamnya besok terbang. Jangan seperti itu, tetap fokus. Kalau ada berita aneh-aneh, saya Silent Trader Academy, kami Silent Trader Academy tetap akan kasih analisa ya secara realistis saja, dan teman-teman bisa tonton biar dapat referensi. Oke, thank you banget, luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang percaya dengan kami, sudah mengikuti arahan kami dengan baik, dan hasilnya Anda sudah dapat, pertama, loss-nya berkurang, yang kedua, bahkan dari loss jadi profit. Ya, harapannya ke depannya akan semakin banyak lagi teman-teman yang cerdas, teman-teman trader investor yang lebih cerdas, dan kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Baik itu dari yang pakai margin, beli pucuk, nggak disiplin, dan lain sebagainya. Oke, maka dari itu biar semua trader jadi cerdas, yuk share video-video dari Silent Trader Academy biar mereka pada tonton gitu kan. Terus jangan lupa like dan lupa komen ya, biar teman-teman di sini pada tahu bahwa Silent Trader Academy benar-benar bukan cuman perihal
membership saja, tapi banyak ilmu yang bisa didapatkan dari YouTube channel ini. Oke, sekian dulu. Thank you banget untuk teman-teman member semua. See you in the next video. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.